Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah subjudul mata kuliah kesehatan reproduksi dengan judul kebijakan dan hak-hak reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Din Gusta Anggraini Nursal, MKM. Next. Kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu Dita Azahra, Mufidah Rona, Nabilah Aisyah Chan, dan Siska Windari. Next. Pokok kami pada kesempatan ini adalah yang pertama kebijakan kesehatan reproduksi, kedua hak-hak kesehatan reproduksi, dan yang ketiga tujuan hak-hak kesehatan reproduksi. Next. Pertama, kebijakan kesehatan reproduksi. Next. Baiklah, Kebijakan yang selanjutnya paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial. Yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Angka kematian ibu atau AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan milenium kelima, yaitu meningkatkan kesehatan ibu di mana target yang akan dicapai yaitu mengurangi sampai 3/4 risiko jumlah kematian ibu. Kematian ibu disebabkan oleh 4 faktor, yaitu terlambat mengenal komplikasi, terlambat membuat keputusan, terlambat merujuk ke rumah sakit, terlambat mendapat pengobatan atau perawatan. Yang kedua, keluarga berencana. Kunci utama penyelesaian permasalahan kesehatan reproduksi adalah program keluarga berencana melalui pilihan metode kontrasepsinya. KB merupakan landasan perempuan untuk mengatakan no dalam rangka kematian dan morbiditas maternal. Pembangunan kependudukan dan KB diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran MDGs, apalagi sebagian besar indikator MDGs ini berkaitan dengan kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana. Yang ketiga, kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja menjadi fokus karena kelompok remaja merupakan kelompok yang terpinggirkan. Tidak seperti kelompok menikah, remaja hampir tidak punya akses terhadap pelayanan informasi atau konseling kesehatan reproduksi. Akibatnya, banyak remaja yang mengalami informasi masalah kesehatan reproduksi seperti terinfeksi ISR atau IMR, HIV, dan AIDS. Selain itu, pernikahan usia dini pada remaja masih tinggi. Yang keempat, pencegahan dan penanggulangan ISR, termasuk PMS, HIV, dan AIDS. Pelayanan ini sangat penting namun menjadi isu kontroversial karena perempuan biasanya enggan memeriksakan organ genitalnya, sedangkan kejadian ISR atau PMS cenderung meningkat. Jenis ISR dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, penyakit menular seksual atau PMS, meliputi infeksi klamida, gonore, trichomoniasis, dan lainnya. Yang kedua, infeksi endogen, karena pertumbuhan berlebihan kuman yang biasanya ada di saluran reproduksi wanita normal, seperti vaginosis bakterial dan candidiasis vulvovaginal. Yang ketiga, infeksi iatrogenik, yaitu infeksi yang terjadi karena dilakukannya tindakan medis. Baik, yang selanjutnya yaitu paket pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif atau PKRK. PKRK terdiri dari PKRE yang ditambah dengan konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut. Banyak dari perempuan kelompok usia lanjut yang mengalami gangguan gizi serta menderita keganasan atau kanker akibat tidak terdeteksi sejak dini. Keempat komponen pada PKRE seharusnya diberikan melalui pelayanan kesehatan primer atau dasar di tingkat kecamatan, sedangkan PKRK diberikan pada pelayanan kesehatan sekunder di tingkat kabupaten. Yang pertama, pelayanan kesehatan primer di tingkat kecamatan, yaitu terdiri dari KB atau pengangguran kesuburan, pelayanan kesehatan yang aman, pelayanan penanganan ISR dan IMS, dan pelayanan remaja. Yang kedua, pelayanan kesehatan sekunder di tingkat kabupaten.
Pelayanan kesehatan sekunder di tingkat kabupaten ini terdiri dari diagnosis dan penanganan komplikasi kehamilan dan persalinan, diagnosis dan penanganan komplikasi ISR atau PMS termasuk HIV/AIDS, diagnosis dan penanganan kemandulan, diagnosis dan penanganan kanker sistem reproduksi dan payudara. Sesuai pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, ada 5 pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, yaitu pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kesehatan sistem reproduksi, pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa melahirkan, masa sesudah melahirkan, pelayanan kesehatan seksual, reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Lalu ada 4 faktor yang berkaitan dengan penganalisisan kebijakan kesehatan, yaitu yang pertama, kuatnya norma-norma agama dan sosial. Yang kedua, akses informasi terbatas. Yang ketiga, mengakarnya konsep kesehatan reproduksi paradigma lama. Lalu yang keempat, prioritas pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan hak kesehatan dan reproduksi. Tujuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, tujuan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua ada meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Selanjutnya, hak-hak kesehatan reproduksi. Terdapat 12 hak-hak kesehatan reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation atau IPPF pada tahun 1996, yaitu yang pertama, hak hidup, yaitu hak untuk hidup setiap perempuan sehingga bebas dari risiko kematian karena kehamilan. Selanjutnya, hak kemerdekaan, yaitu hak atas kemerdekaan dan keamanan setiap individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya sendiri, tidak dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi, ataupun aborsi. Selanjutnya, hak kesetaraan, yaitu hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi setiap individunya maupun dalam kehidupan seksual dan reproduksi. Selanjutnya, hak-hak atas kerahasiaan, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan tetap menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya. Selanjutnya, hak kebebasan berpikir, yaitu setiap individu bebas untuk menafsirkan ajaran agama yang sempit, kepercayaan, ataupun filosofi dan tradisi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualnya. Selanjutnya, hak mendapat informasi dan pendidikan, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk mendapat informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga. Selanjutnya, hak menikah,
yaitu hak untuk menikah ataupun tidak menikah, serta membentuk ataupun merencanakan keluarga. Selanjutnya, hak mempunyai anak, yaitu kebebasan seseorang untuk memutuskan apakah dia ingin mempunyai anak ataupun tidak mempunyai anak, atau kapan dia ingin mempunyai anak. Selanjutnya, hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan dalam pelayanan. Selanjutnya, hak mendapatkan manfaat dari kemajuan iptek atau ilmu teknologi, yaitu kebebasan seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima. Selanjutnya, hak kebebasan berkumpul, yaitu bagaimana mereka bebas untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam politik tanpa harus memandang general atau gen mereka. Selanjutnya, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perilaku buruk termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.